Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Nats kita adalah ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Judul renungan hari ini adalah transformasi menuju kemuliaan. Musa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di atas gunung Sinai tanpa dia sadari cahaya kemuliaan Allah bersinar di wajahnya. Ketika Harun dan orang Israel melihat cahaya di wajah Musa, mereka takut menatap dia. Akhirnya Musa menyelubungi wajahnya agar dia bisa berbicara kepada umat Israel. Saudara bisa membaca kisah ini di Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, sama seperti Musa, telah terekspos dengan wahyu kebenaran Allah di dalam Kristus secara langsung, sehingga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kemuliaan kita itu datang dari karya Roh Kudus yang secara progresif mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari sampai kita dipermuliakan. Bagaimana agar cahaya kemuliaan atau perubahan menjadi seperti karakter Kristus itu terus-menerus mengalami kemajuan dalam hidup kita? Kita harus sering bertemu dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, serta kesediaan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Transformasi ini terjadi secara bertahap, dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang lain. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan rohani adalah perjalanan seumur hidup, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Roh memperbarui hati kita, mengubah karakter kita, dan membantu kita menjadi seperti Kristus tiap-tiap hari. Saudaraku, mari kita tiap-tiap hari mencari hadirat Tuhan dengan meluangkan waktu secara teratur dalam doa dan merenungkan firman-Nya.
Dan itu sama dengan kita melihat kemuliaan Allah. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga Dia leluasa membentuk karakter, sikap, dan tindakan saudara. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan, pengalaman hidup, dan sesama kita untuk mengubah kita agar makin menyerupai Kristus. Ketika saudara dibentuk Tuhan, bersiaplah, sebab misalnya, jika Tuhan membentuk saudara dalam hal kesabaran, Dia akan memberi pengalaman menghadapi orang yang menantang kesabaran saudara. Ketika Dia akan membentuk saudara dalam hal kasih, saudara akan diberi pengalaman dengan orang yang sulit saudara kasihi, orang yang menjengkelkan, dan bahkan menyakiti saudara. Dalam semua pengalaman itu, mintalah pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus, maka saudara akan mampu menghadapinya, dan dengan begitu saudara akan makin dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saudara tidak menyadari perubahan dalam diri saudara ketika berjalan dalam pimpinan roh, tetapi orang lain bisa merasakan. Mereka merasakan dan melihat kedewasaan rohani saudara. Misalnya, saudara menjadi orang yang lebih sabar, lebih bersukacita, rileks dalam menghadapi tantangan, menjadi orang yang mudah mengampuni, semakin dapat menguasai diri. Kedewasaan rohani adalah sebuah perjalanan. Percayalah kepada Tuhan dalam setiap tahap perjalanan transformasi tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah membuka selubung, sehingga mata hati kami dapat melihat kemuliaan-Mu, sehingga kami makin hari makin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, senantiasa belajar dari Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pembentukan dari Roh Kudus melalui pengalaman-pengalaman yang sulit. Kuatkanlah mereka, berikan kesabaran dan iman untuk tetap bersandar kepadamu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.